Hai guys, selamat pagi. Halo, Hai, kembali lagi dengan CCTV. Johnny Johnson, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, bahagia. Hari ini saya sangat berbahagia karena saya ketemu dengan seorang yang sangat luar biasa yang setelah menjalani bisnis angel. Namanya CT Yuliana Samara. halo. Oke. Perkenalkan saya Yuliana Samara. Cek, boleh tanya kah? Kira-kira CC ini backgroundnya apa sih? Saya backgroundnya seorang pedagang. Pedagang, Iya. jadi punya usaha gitu ya. Ya, Terus kemudian gimana sih ceritanya kok bisa bergabung dengan Prudential? oke. Pertama kali yang datang ke tempat saya, ke rumah saya itu adalah mantan saya, yaitu Konyoto. Oke. Ya, waktu itu dia jauh-jauh datang dari Surabaya ke Konyoto. Oke. Dia akhirnya merekrut suamiku. Oke. Konyoto. Ngajak suami. Ngajak suami, karena Oke. suami yang lebih aktif di jalan, aku yang biasa ngurusi buku. Oh, urus yang bagian dalam. Oke. Karena di sini kan katanya bisa modal kan apakah kalau kita nggak coba. Akhirnya kita mau bergabung, tapi suamiku nggak mau, Pak Hendro tuh nggak mau. Oh, gitu. Pak Hendro nggak mau. Alasannya nggak mau training, nggak mau ujian. Akhirnya pakailah namaku. Oh, oke. Gitu awalnya begitu. Tapi yang jalankan awal mula Koendro atau Pak Hendro, Oh, kan aku cuma oke. dipakai nama karena harus ujian A aja. Oke. Heeh. Ya. Itu Itu awal adalah mulanya. salah Betul. satu strategi lah ya. Betul, Oke. betul. Terus kemudian kenapa sih kok akhirnya C Yuliana ini menganggap Prudential sebagai karir juga? Oh, oke. Saya berdagang itu kan sejak menikah tahun 90. Saya berdagang. Akhirnya Pak Hendro ini kan suka bisnis, makanya diajak bisnis Prudential ya oke. Kan Oke. kita suka bisnis segala macam. Karena kan khusus Prudential aja nggak pakai modal, yang lain pakai modal, gitu ya. Kita kan bergabung tahun 2008 akhir. 2008. Akhir November 2009 baru jalani Pak Hendro-nya, Oke. ya. Saya masih jaga toko. Ya. Karena saya nggak usah Prudential, saya bilang. Saya jaga toko cari repot. Nah, setelah menjalani Prudential, Pak Hendro akhirnya karena dia itu sistem aja, saya jadi manajer, tahu-tahu gitu ya, dia jadi manajer tahun 2000, gara-gara pakai nama saya yang naik, Oke. kan, saya yang naik panggung gitu. Nah, 2010, ternyata tahun 2010, tepatnya Februari, ternyata Pak Hendro punya kalau hutang kami itu 3,5. Gara-gara suka bisnis kanan kiri. Oh, jadi terlalu banyak bisnis sehingga memerlukan modal yang Ya, besar. bisnis itu kan di luar kan jahat, ya. Belum lagi kita ditipu teman, belum dimakan orang, belum birunya belum segala macam, ya. Intinya jadi total 3,8 M. 4 dari 1 kredit itu sudah geseknya. Aku sudah nggak bisa ngomong apa lagi, baru Pak Hendro tuh ngaku ke saya. Nah, itu awal mulanya. Jadi saya sempat ngomong sama Konyoto, leaderku, kalau kita mau resign dari Prudential. Merinding aku kalau 3,8 miliar ini apa nggak berani Waktu bayangin. itu saya nggak bisa nangis, nggak bisa apa, saya cuma melongo sampai ya ampun Tuhan, saya ini nggak pernah tipu orang, kenapa saya ikut ditipu segala macam. Tapi ya mau gimana lagi, kan itu sudah kejadian, ya tetap harus dijalani gitu. Tapi bukan karena Prudential sehingga hutang, bukan ya? Bukan. Bisnis yang lain. Bisnis yang lain, karena bisnis yang lain itu akhirnya saya telepon sama Konyoto, intinya kita bilang mau tidak fokus di Prudential untuk nutupin utang. Akhirnya Konyoto sempat ngomong ke saya begini. Konyoto itu yang ngajak leader, bisnis itu. benar. Oke, ya, terus? oke. Dia sempat tanya gini, oke, kira-kira kamu mau bisnis apa yang untuk nutupin hutang kamu yang 3,8 M? Ya. Oh, oke. Jadi saya hutang 3,8 M, akhirnya saya jual rumah, saya jual gudang, jual mobil, jual pabrik vulkanisir karena kita punya pabrik vulkanisir kecil segala macam, itu masih 2,4 M. Oh, kalau itu dikumpulin, Sudah dijual, dijual, sisa masih 2,4 M. masih Itu ada yang kita utang. itu Ya. yang kita mulai awal 2,4 M itu. Nah, saya sudah minta izin sama Konyoto, istilahnya kita tidak bisa fokus di Prudential untuk nutupin utang gitu ya. Konyoto sempat ngomong sama saya, kira-kira kamu bisnis apa deh buat nutupin utang kamu? 2,4 M. Ya saya bilang nggak bisa mikir kok, ya ini kan kita lagi judak kan, kita ngomong gitu. Dia bilang, oke, kamu sudah jalani Prudential selama 1 tahun, mengikuti sistem. Dia bilang gitu. Komisimu berapa? Dia sempat tanya gitu. Nah, dulu komisinya kan perhitungan tahun pertama jenjangnya 5 tahun. Nah, Ya. waktu itu komisi kami 6,7.
Di tahun pertama? Tahun pertama. Oke. Nah, berarti kan sesuai sistem. Kalau kita ngikuti sistem, katakanlah sistem, pasti komisi juga akan sesuai dengan sistem. Sesuai sistem itu maksudnya ngikuti yang diceritakan. Ya, yang biasa kalau berawal bergabung yang dibilang nanti tahun pertama 5 juta. Terus kemudian tahun kedua bisa sampai 12 juta mulai naik. Iya. Pasti dijamin 5 tahun 100 juta. Oke, jadi di tahun pertama melebihi dari yang diceritakan. Berarti Oke. kan sesuai sistem. Kemudian Konyoto sempat juga bilang, kamu lihat orang-orang yang sudah sukses di luar sana, kan begitu toh. Nah, kira-kira kamu usaha apa yang tanpa modal? Katamu sudah hutang segala macam. Teman itu sudah nggak ada yang mau minjemin, saudara nggak ada yang mau minjemin. Terus saya dapat dari mana? Ya akhirnya saya yang dulu jaga toko akhirnya fokuslah di Prudential. Oh, fokus juga. Oke, sebentar ya guys. Kira kacamata nggak pernah lihat. Oh, nggak kelihatan. Oh.